ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam yang bahagia ini kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam rangka untuk mentadabburi beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang mudah-mudahan mengantarkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyiapkan kehidupan setelah kematian. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan tadabbur dan merenungi beberapa ayat di dalam surat As-Sajdah. Tidak salah sempat kita bahas sampai ayat yang ke-6 ya. Yang ke-7. Kita akan lanjutkan jemaah sekalian insyaallah dari ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala firman, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan manusia, bahwasanya manusia ini seharusnya sadar ketika permulaan penciptaan mereka semua, Nabi Adam alaihissalam, bapak dari seluruh manusia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam dari tanah, yang dengan penciptaan ini termasuk kemuliaan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Lima khalaqtu biyadayya." Kenapa engkau membenci hai iblis, yang Adam itu aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunannya dari air mani yang hina, mimma immahi. Para ulama menyebutkan bahwasanya hendaknya seorang manusia sadar bahwasanya penciptaan mereka
itu berasal dari sesuatu yang hina. Dan tidak sepatutnya seorang itu sombong kepada manusia yang lain atau bahkan sombong kepada penciptanya. Karena seluruh penelitian di zaman sekarang, mereka meyakini bahwasanya penciptaan manusia berasal dari berkumpulnya apa? Air mani dari laki-laki dan sel telur dari mana? Perempuan. Dan jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak memiliki sopan, santun, atau tidak memiliki sesuatu yang perlu dibanggakan ketika seseorang itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong, tidak mau menerima kebenaran, padahal dia berasal dari sesuatu yang sangat hina. Dan maaf jamaah, benar tidak air mani itu sesuatu yang hina? Kemudian baunya juga menyengat. Ketika keluar juga orang tidak ada yang mau menyentuh. Dan itu semua adalah inti dari penciptaan manusia setelah Nabi Adam. Itu dari air mani yang hina. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ayyatanasaluna kadzalika min nutfatin takhruju min baini sulbir rajuli wa tara'ibil mar'ah. Manusia berkembang biak menghasilkan keturunan dari nutfah, dari air mani yang keluar dari laki-laki dan juga sel telur dari wanita. Ketika seorang manusia sadar akan cikal bakal penciptaannya, harusnya dia tunduk, tahu diri bahwasanya dia adalah sesuatu yang lemah, yang tidak memiliki makna. Jamaah, benar? Maaf, ada yang pernah melihat jual beli air mani? Tidak ada kan? Kecuali di sana ya, di barat ya, karena mereka bermudah-mudahan dalam masalah ini. Tidak ada harganya jemaah. Maka saat seorang manusia itu sombong, harusnya dia sadar awal penciptaannya itu sangat tidak berharga, tidak bermanfaat. Namun pantaskah dia sombong kepada Allah penciptanya? Atau dia merasa berada di atas kebenaran padahal dia membangkang terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Allah mengingatkan bahwa kalian itu manusia awalnya dari tetes air mani. Dan ternyata bukan air maninya, tapi ada hewan sogiro, ya. Ada sesuatu yang kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Ya, apa namanya itu, Pak? Yang kecilnya itu, bukan spermanya itu, jemaah. Ya, kayak embrio seperti itu. Itu nggak bisa dilihat kecuali dengan mikroskop kecil. Dan ada kekuatannya manusia itu. Seharusnya sadar bahwa mereka hidup di dunia ini, mereka diciptakan dari sesuatu yang hina, sesuatu yang lemah, tidak memiliki apa-apa. Tetapi ketika mereka besar, seolah-olah dunia itu milik mereka. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala
kembangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala samakan penciptaannya, disempurnakan dan ditiupkan ruhnya ke dalam jasad hingga mereka bisa hidup. Dan disebutkan dalam hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, ruh Allah Subhanahu wa taala tiupkan setelah 120 hari. Thumma yakunu alaqatan misla dzalik, thumma yakunu thumma 40 yawman misla dzalik, thumma yakunu mudghatan misla dzalik, thumma yunfakhu fihi ruh. Di hari yang ke-120 Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh yang membuat mereka atau membuat calon manusia ini, janin ini bisa hidup. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Taib, pertanyaannya jamaah, kenapa Allah menyebutkan 3 hal ini? Kenapa Allah menyebutkan 3 anggota tubuh dari manusia dalam ayat ini? Kata para ulama jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, 3 anggota tubuh ini adalah alat untuk mengenal penciptanya dan mengetahui tentang hakikat dirinya. Itu apa? Pendengaran, penglihatan dan juga hati. Dengan matanya dia bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa melihat keindahan alam semesta. Dengan penglihatannya dia bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh alam. Melihat hikmah-hikmah serta perbuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia. Dengan pendengarannya dia bisa mendengar wahyu. Dia bisa mendengar nasihat. Dia bisa mendengar suara-suara yang membuat dunianya tidak sepi. Jamaah, benar enggak? Kalau seseorang tidak bisa mendengar, sepi enggak dunia ini? Sepi. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan telinga agar mereka semua bisa mengambil pelajaran. Kemudian yang ketiga jamaah, Allah sebutkan tentang hati. Yang hati, seseorang bisa merenung, seseorang bisa berpikir, seseorang bisa mengambil pelajaran, seseorang bisa memiliki keinginan, seseorang bisa memilih, seorang bisa menghadirkan niat, dan seseorang dalam hatinya juga bisa melakukan ibadah-ibadah yang agung. Dan jamaah sekalian, insyaallah Allah Subhanahu wa taala menunutkan dari pertama penglihatan. Ini adalah salah satu bentuk kesempurnaan seorang bisa melihat. Dan kalau seandainya tidak bisa melihat, Allah masih memberikan apa? Pendengaran. Berapa banyak orang yang buta tapi tidak buta hati. Pendengarannya dia gunakan bisa untuk mendapatkan pengetahuan. Bagaimana di antara ulama yang sampai sekarang menjadi rujukan adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Beliau buta pada umur 20 tahun, namun sampai sekarang fatwanya, sampai sekarang pelajarannya, sampai sekarang kitabnya masih dipelajari. Karena Allah Subhanahu wa taala gantikan mata kepalanya atau mata wajahnya dengan mata hati yang ada di dalam hati. Kemudian pendengaran.
Seorang yang tidak bisa melihat, dia masih bisa mengambil pelajaran. Berbeda kalau seandainya yang diambil pendengaran. Kalau seorang sudah tidak bisa mendengar, biasanya tidak bisa berbicara, benar nggak jawab? Walaupun bisa melihat, tapi kalau diambil penglihatannya masih bisa mendengar, masih bisa berbicara. Dan pendengaran ini merupakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan tidaklah seorang merasakan bahwa itu merupakan nikmat kecuali setelah hilang. Kalau sudah dicabut baru sadar itu ternyata nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba. Kemudian yang ketiga adalah hati. Dan ini yang paling utama yang harus dijaga oleh setiap manusia. Bolehlah seorang mungkin kehilangan pendengaran, penglihatan, tapi jangan sampai dia hilang apa? Hatinya. Karena kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Kata Nabi SAW, sungguhnya ada sebuah daging yang kalau seandainya daging ini baik, maka akan baik semuanya. Kalau seandainya daging ini buruk, maka akan buruk juga seluruh anggota badannya. Apa itu jemaah? Hati. Hati jamaah sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang manusia. Kalau seandainya jamaah seorang kehilangan hati, maka itu merupakan sebuah apa? Sebuah petaka. Karena tidaklah seseorang bisa mengetahui kebenaran atau kebatilan kecuali dengan apa? Dengan dia memiliki hati untuk menilainya. Nah, jamaah sekalian, berapa banyak seorang yang pintar menghiasi anggota tubuhnya, tapi hatinya dia tidak pernah sirami. Ruhnya tidak pernah dia beri makan. Dia hanya perhatikan masalah apa? Kebutuhan jasadnya, tapi lupa kebutuhan ruhnya. Dan itu masuk melalui apa? Hati. Dan tidak ada yang mampu menghidupi hati seorang manusia kecuali dengan apa jemaah? Kecuali dengan wahyu. Tidak akan hidup hati seseorang kecuali dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Siapa yang ingin hidup hatinya jamaah, maka hendaknya dia perbanyak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mentadabburinya, hingga hatinya bisa apa? Hidup jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan, qalilan ma tashkurun. Allah memberikan sebuah kenyataan yang benar-benar kita saksikan dengan apa yang terjadi pada diri kita dan kepada orang lain. Bahwasanya sedikit dari kita yang bersyukur dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apakah kita membayar pendengaran, penglihatan? Antum bayar mata saat antum lahir? Atau pendengaran? Atau hati? Nah, kita semua gratis. Tapi sudahkah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari penglihatan, dari pendengaran, itu kita gunakan sebagaimana semestinya? Karena di antara kata para ulama bentuk syukur seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia gunakan dalam rangka melaksanakan ketaatan.
Kalau dia belum menggunakannya dalam rangka melakukan ketaatan dan amalan soleh, maka saat itu dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tashkurun, sedikit dari kalian yang bersyukur. Dan memang Allah Subhanahu wa taala juga sudah abadikan di dalam firman-Nya. Qalilan min ibadiyah syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan ini juga salah satu setan, ya, tugasnya setan menjadikan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-A'raf, ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti akan aku datangi mereka manusia dari sisi depan mereka, dari sisi belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan pasti engkau akan dapati, ya Allah, kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita merenungi diri kita. Sudah berapa banyak kita melakukan kemaksiatan dengan mata kita, dengan pendengaran kita, dengan hati kita. Padahal itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang gratis. Cuma-cuma aja. Kita lahir, kita sudah bisa melihat. Kita lahir, kita sudah bisa mendengar. Maka hendaknya kita menggunakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pernah sampaikan, doa didengar oleh Umar bin Khattab. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sedikit. Allahumma ja'alni minal aqillah. Umar bertanya, wahai fulan, apa maksud dari doamu? Maka kata orang tersebut, wahai Amirul Mukminin, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalilun min ibadiyah asy-syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, dan aku minta kepada Allah agar Allah menjadikan aku yang sedikit. Wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Wa qalu, siapa yang berkata di sini? Yang berkata adalah orang-orang kafir yang mereka menentang dan menolak karena mereka tidak percaya bahwasanya Allah mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan menjadi tanah kembali seperti jasad mereka yang semula di dunia. Kan tapi berbeda keadaannya. Dan saat itu keadaannya adalah keadaan akhirat. Mereka berkata, wa qalu aidza dalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Orang-orang kafir tidak percaya bahwa setelah kematian ada yang namanya kehidupan. Makanya semua kuburan orang-orang kafir, hampir semua, ya, di nisannya tertulis apa? RIP. Artinya apa? Istirahat dalam kedamaian. Seolah-olah setelah meninggal semua manusia istirahat. Padahal orang-orang kafir sudah ditunggu siapa? Mereka yang setiap hari menyiksa mereka. Karena mereka mengingkari tentang kebangkitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat
dalam Al-Quran bentuk-bentuk bukti bahwasanya Allah mampu menghidupkan dari mereka yang sudah meninggal. Di antara bentuknya jamaah sekalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan tanah yang gersang atau menghijaukan tanah yang kering menjadi hijau. Yang tadi sekarang yang bisa terlihat di Arab Saudi, di beberapa bukit kota Madinah sekarang hijau. Yang tadinya berpuluh-puluh tahun jamaah sekalian tidak pernah terlihat kecuali warna merah dan hitam. Itu salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan dari yang mati. Itu juga kisah orang yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan 100 tahun dalam surat Al-Baqarah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dengan kisahnya Ashabul Kahfi, tertidur selama 309 tahun jemaah. Itu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Tentu sesuatu yang sudah diciptakan akan lebih mudah penciptaan kembali daripada sebelum ada pencipta. Benar gak jamaah? Seorang yang sudah pernah membuat sebuah benda akan mudah lagi membuat benda yang semisalnya, benar gak jamaah? Begitu juga manusia. Kita semua sudah pernah diciptakan di dunia ini dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kembali menciptakan kita. Dan penciptaan yang kedua lebih mudah daripada penciptaan yang pertama, karena penciptaan yang pertama sebelumnya tidak ada, benar gak jamaah? Begitu juga di antara buktinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Dan penciptaan manusia itu sangat ringan dibandingkan penciptaan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi yang besar, yang luas ini tentu lebih mudah lagi jemaah Allah menciptakan kembali manusia. Itu berapa bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu kembali menciptakan manusia dari tanah ketika mereka sudah dikuburkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan mereka tentang hancurnya jasad setelah mereka dikuburkan dalam tanah dan mereka mengingkarinya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana kematian itu datang. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan dengan Allah serahkan malaikat maut yang melaksanakan tugasnya. Yang semua dari dokter di dunia ini, secanggih apapun teknologi, tidak akan mampu menghalangi malaikat maut untuk melaksanakan tugasnya. Dan semua ini sudah menjadi sebuah keyakinan bahwa orang yang sudah mati, orang yang berada dalam sakaratul maut, tidak ada yang mampu bisa menyelamatkan dia. Karena ketika Allah telah menetapkan kematian, malaikat maut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan fulan, maka tidak ada lagi yang mampu menahan. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang waktunya, ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak akan bisa menunda barang sekejap saja.
wala yastaqdimun, dan mereka juga tidak bisa mendahului. Dari ayat ini juga jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menyadari ada yang namanya hadzimil ladzat, penghancur dari kelezatan. Yaitu yang namanya apa jemaah? Kematian. Ada sebuah video di mana seorang nabi itu akan dihukum mati jemaah. Dia makan makanan terakhir, itu tangannya bergetar jemaah. Udah mau mati, hilang semuanya kelezatan jemaah. Maka kata Nabi SAW, aksiru dzikra hadzimi al-ladzat. Kata Nabi SAW, perbanyaklah seseorang dari mengingat penghancur kelezatan. Seorang ketika diingatkan tentang kematian, seolah-olah apa yang dia lihat dari dunia ini hilang. Makanya Ustaz Syafi pernah mengatakan, kenapa tidak di setiap perumahan itu dijadikan di awal pintu gerbang kuburan jemaah. Jadi mereka biar sadar, ketika ingin balik ke rumah, mereka sadar kita juga akan balik ke rumah yang lebih abadi, yaitu di mana? Di akhirat. Kalau sekarang beda perumahan, masya Allah. Yang paling depan yang paling mahal, jawab betul nggak? Yang paling mahal, yang paling indah diletakkan paling depan. Hingga ketika masuk ke perumahan, masya Allah, ingatnya apa? Dunia. Padahal semuanya akan ditinggalkan jemaah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian semua akan dikembalikan. Ketika dimatikan bukan merupakan tempat peristirahatan, tapi setelah kematian itu dimulailah hari baru untuk mempertanggungjawabkan. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa jemaah? Untuk ditimbang. Mana yang lebih berat dari amal kebaikan atau justru kalah dengan amal keburukan. Tsumma ila rabbikum turja'un. Dan semua manusia sadar tidak ada yang abadi. Kalau seandainya jamaah ada seorang yang pantas untuk abadi di dunia ini, tentu Allah Subhanahu wa taala jadikan siapa yang abadi? Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling terbaik, manusia yang paling mulia, Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Apalagi kita semua. Dan yang menakjubkan jamaah sekalian, Allah tutup rahasia kapan seseorang akan mati. Untuk apa jemaah? Agar mereka semua bersiap. Kalau seorang sudah mendapatkan vonis kematian, hidupnya akan senang gak jemaah? Ketika lahir, antum sudah ada jadwal tahun 2023 misalnya, besok tahun berapa jemaah? 24 Jamadil Akhir. Fulan menikah. Hidupnya akan tenang gak? Dia akan bersiap-siap. Dia tidak akan merasakan kelezatan lagi. Buat apa orang besok akan mati? Nah, itu seharusnya yang ada di dalam pelupuk mata siapa? Setiap orang yang beriman. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ketika berkumpul tiba-tiba beliau merenung kemudian menangis. Dan orang-orang menangis melihat Umar bin Abdul Aziz menangis. Maka kata orang-orang yang sekitarnya, wahai Amirul Mukminin, ada beliau sudah menjadi khalifah. Kenapa engkau menangis?
Maka kata Umar bin Abdul Aziz, sungguh aku merenung Allah Subhanahu wa taala ketika membuatku berada di mana? Di bawah tanah. Mataku akan keluar. Kemudian perutku akan terburai. Kemudian belatung akan memakan diriku. Kemudian bauku semakin menyengat. Ada tidak orang yang akan menghormatiku? Maka semua akan meninggal. Yang tersisa aja amarah. Maka di saat itu aku menangis, karena aku tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku ke dalam surga atau Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku ke dalam neraka. Itulah yang menjadikan mereka berbeda. Anda selalu ulang di majelis ini, jemaah. Yang membuat mereka berbeda dengan kita, yaitu para ulama salafus saleh. Mereka hidupnya berpikir bagaimana menyiapkan untuk kehidupan untuk kehidupan hari esok, bukan esok di dunia tapi di akhirat. Kalau kita bagaimana esok dalam kehidupan dunia. Hanya beda sangat jauh antara kita dengan mereka. Mereka memandang lebih jauh ke depan, yaitu akhirat. Adapun kita hanya memikirkan masalah dunia. Berapa menit lagi jemaah? Syak. 5 menit lagi. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan setelah kematian tentang orang-orang kafir. Bahwa apa yang akan terjadi setelah kematian. Jemaah, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan belum terjadi, tapi pasti terjadi. Karena yang berbicara siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih jujur, lebih benar perkataannya selain siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan untuk kita mengambil pelajaran walaupun kita belum bisa menyaksikannya atau belum mendengarkan apa yang akan terjadi kecuali dari firman-Nya. Maka perhatikan Allah Subhanahu wa taala firman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Kata Syekh Sa'di, lamma dzakara ta'ala ruju'ahum ilaihi yaumal qiyamah dzakara halahum fi maqamihim baina yadayhi faqala walau tara idil mujrimun alladzina asarru 'ala dhunubil 'azimah nakisu ru'usihim inda rabbihim khashi'ina khadi'ina adilla muqirrina bijarmihim sa'ilina raj'ah qailina rabbana absarna wa sami'na bi anna lana al-amr wa ra'aynahu iyanan fasara ainun yakin farji'na na'mal salihan inna mungkin. Ketika Allah mengabarkan bagaimana orang-orang kafir yang tadi mengingkari hari kiamat, apa yang mereka katakan? Jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang melakukan banyak sekali kesalahan, nakisu ru'usihim, tunduk. Yang dahulu di dunia, masya Allah, kepalanya dia tengahkan karena nggak percaya. Tapi di akhirat mereka akan tunduk kepalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang aku pernah melihat sebenarnya kenyataan yang dahulu kami saksikan. Kenyataan dan kebenaran yang dulu kami ingkari. Itu apa jemaah? Depan neraka. Kata Nabi SAW, yu'ta fi jahannam lahu alfu dimam wa likulli dimam sab'ina alfan malaikatan yajurruna. Akan datang nanti di hari kiamat neraka jahanam, dan digeret
dengan 1000 rantai. Afan, dengan 70.000 tali kekang rantai. Dan setiap tali kekang 70.000 malaikat. Bayangkan misalnya jahat. Itu dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Dan orang-orang kafir mereka sudah yakin mereka akan dimasukkan, makanya absorna wasami. Mendengar apa jemaah? Teriakannya neraka jahanam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat, di antaranya surat Al-Mulk ya. Allah Subhanahu wa taala firman, siapa yang hafal surat Al-Mulk jemaah? Ayat yang ke-7 ya. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ketika mereka dilemparkan jemaah, dilemparkan ke neraka jahanam, mereka mendengar gelagatnya suara neraka yang sangat mengerikan. Wa hiya tafur, sedang neraka itu sangat membara. Kalau kita dengar kayu bakar jamaah dibakar ya, dalam api unggun itu hanya bunyi kletek-kletek ya. Itu hanya api dunia, dan yang dibakar adalah apa? Kayu bakar. Dan saat itu benar-benar neraka mengeluarkan suaranya yang sangat keras hingga apa? Orang-orang akan ketakutan. Sebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala suara neraka jahanam. Saat itu langsung tersungkur Nabi Ibrahim. Kita mendengar suara halilintar ya, Masya Allah. Yang paling dekat itu badan sudah gemetar jemaah. Itu baru halilintar. Kata Umar Abdul Aziz kepada Sulaiman ibnu Abdul Malik, ketika ada halilintar di dekat singgasananya, maka kata Umar bin Aziz, wahai Amirul Mukminin, itu suara rahmat. Halilintar suara rahmat, karena akan sebentar lagi turun hujan. Bagaimana dengan suara azab? Nah, sudah masuk waktu saya. Azan terlebih dahulu, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Orang kafir yang dahulu tidak meyakini akan adanya neraka jahanam, akan adanya hari pembalasan dari kekafiran mereka yang mereka terbuai dengan kehidupan dunia, seolah-olah apa yang mereka lakukan tidak ada balasan dan tidak ada hukuman. Maka saat itu datang di hari kiamat, mereka melihat, mereka mendengar, bahkan mereka merasakannya dalam keadaan pasrah dan akhirnya sadar, sambil menundukkan kepala, nakisu ru'usi, Rabbana absarna, ya Allah kami telah mendengar, ya Allah kami telah mendengar. Maka apa yang mereka minta jemaah? Mereka minta untuk dikembalikan ke dunia. Farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke kehidupan dunia. Untuk apa jemaah? Untuk memperbaiki, untuk beriman, untuk mengikuti utusan itu Rasulullah SAW dan juga para Rasul, agar mereka tidak merasakan pedihnya azab, tidak merasakan dengungan teriakan neraka jahanam, agar mereka tidak melihat kepedihan serta buruknya azab. Kemudian mereka beramal soleh.
Jamaah sekalian, kita di dunia ini adalah angan-angan mereka. Sekarang kita berada di dalam angan-angan mereka. Mereka berangan-angan mereka akan dikembalikan ke dunia ini. Tapi semuanya sudah lewat. Tidak ada yang namanya kembali ke dunia setelah wafat. Farji'na na'mal sholihan inna mungkin. Sekarang kami baru yakin. Ya maaf, keyakinan setelah semuanya terlambat bermanfaat kan? Dan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada para pembaca Al-Qur'an. Ketika kita sudah membaca ayat ini, hendaknya yakin terlebih dahulu di dunia ini bahwasanya nanti ada yang namanya apa? Neraka jahanam. Ada yang namanya siksa, ada yang namanya azab. Yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi mereka yang melakukan kemaksiatan, bagi mereka yang melakukan pembangkangan, bagi mereka yang melakukan kekafiran, bagi mereka yang melakukan kemusyrikan. Jangan sampai keyakinan sudah terlambat, karena ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka dan pendengaran mereka, di sini letak ujian. Orang yang beriman, mereka beriman sesuatu yang goib. Apa itu yang goib? Yang keluar dari panca indera mereka. Mereka tidak bisa melihat neraka jahanam sekarang. Mereka tidak mendengar teriakan neraka jahanam, tapi mereka yakin Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan. Makanya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha menjauh dari neraka jahanam. Seolah-olah neraka jahanam ada di depan mereka. Hingga mereka berusaha terus berada di atas ketaatan dan berusaha terus menjauh dari kemaksiatan. Adapun orang kafir yakinnya kapan jamaah? Setelah semuanya terlambat. Setelah semuanya yang tersisa hanya penyesalan. Farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu, dan ini jawabannya bagi yang mengatakan Allah zalim. Kenapa orang kafir hidup di dunia ini 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun tapi diadab selama-lamanya? Maka jawabannya, ketika mereka kembali juga ke dunia sama aja. Mereka itu omong kosong. Ketika Allah nanti akan kembalikan ke dunia, mereka juga akan kafir, enggak bakal melakukan amalan soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ilmu yang luas. Percuma mereka meminta kembali, karena pasti ketika dikembalikan mereka akan kafir lagi, mereka akan kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau tara idzu qifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yakhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakadzibun. Ketika mereka dihadapkan pada neraka jahanam, maka mereka semua berkata, ya Allah, seandainya kami dikembalikan dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Kan tapi telah tampak apa yang mereka sembunyikan, atau yang telah disembunyikan dari mereka berupa azab, siksaan. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau Allah kembalikan mereka, pasti mereka akan kembali menjadi orang kafir. Wa innahum lakadzibun. Dan sungguhnya mereka itu para pendusta. Makanya adil ketika Allah mengazab mereka terus-menerus, karena dalam ilmunya Allah mereka percuma dikembalikan ke mana? Ke dunia. Karena mereka akan terus menjadi orang yang kafir. Makanya Allah melanjutkan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Seandainya kami mampu jamaah, la'ataina kulla nafsin hudaha, semua orang yang ada di dunia ini semuanya mendapatkan hidayah. Mampu enggak Allah Subhanahu wa taala? Mampu jamaah? Mampu. Semuanya jadi muslim. Enggak ada orang kafir di dunia ini, bisa. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqat
qaulu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Akan tapi telah tetap keputusan kami, wajib wa sabata subutan la taghayyara fihi, tidak ada yang namanya perubahan. La amla anna, kami pasti akan penuhi neraka jahanam dari jenis jin dan manusia. Dan jahanam Allah sudah janjikan akan Allah penuhi. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita menjauhi? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang surga, ya sil'atar rahmani. Sebentar, ada syair yang sangat indah dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya sil'atar rahmani lasta rakhisatan bal anta ghaliyatun alal kaslani. Ya sil'atar rahmani laisa yanaluha fil alfi illa wahidun lasnan. Wahai surga, barang dagangan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah engkau sesuatu yang ringan, bahkan engkau sesuatu yang mahal, terutama bagi orang-orang yang malas. Wahai surga, barang dagangan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, laisa yanaluha, tidaklah orang yang bisa masuk ke dalamnya dari 1000 kecuali hanya 1 bukan 2. Dari 1000 orang yang selamat masuk ke surga 999 di neraka. Ya, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya Adam, ib'ats min kulli dzurriyyatika tis'atan wa tis'ina wa tis'umiyatin min bi'tsati jahannam. Keluarkan dari setiap 1000 keturunanmu 999 masuk ke dalam neraka jahanam. Disitulah Nabi Adam menangis. Allah pasti akan memenuhkan neraka jahanam. Dari 1000 peluangnya cuma 1. 100 saja sulit jemaah, apalagi 1000, 1/1000 yang masuk ke dalam surga, yang selamat dari neraka. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan neraka itu ada. Neraka itu nyata. Jangan kita anggap sebuah dongeng. Itu fakta, walaupun kita belum bisa melihatnya dengan mata. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Quran yang mulia, dan firman-Nya tidak akan pernah berdusta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka jahanam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Ayat terakhir, fadzuqu bima nasitu liqa yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka sekarang gak ada kembali lagi, rasakan. Kata para ulama, sudah diazab dengan siksa yang menyakitkan tubuh, mereka diazab juga pendengaran. Sambil dikatakan, rasakan nih. Kalau bahasa kasarnya maaf, mampus kau, rasakan. Dikarenakan dahulu kalian melalaikan, melupakan pertemuan dengan harimu ini, yaitu hari kiamat. Inna nasinakum, dan sekarang kami yang melupakan kalian. Jemaah, kalau kita dilupakan manusia, kebaikannya itu masih mending, karena masih ada Allah Subhanahu wa taala yang mengingat kebaikan kita. Yang sengsara kalau Allah lupa kepada kita. Hasan Al-Basri menangis suatu hari. Kenapa engkau menangis wahai Hasan Al-Basri? Aku takut
Allah Subhanahu wa taala mengazabku dan Allah Subhanahu wa taala lupa kepadaku. Kita boleh tidak dikenal manusia jamaah. Dan itu bukan merupakan sebuah penghargaan, tapi yang bahaya kalau kita tidak dikenal Allah. Kalau sudah tidak dikenal Allah, siapa yang akan menyelamatkan kita jemaah? Inna nasinakum. Sungguhnya kami hari ini melupakan kalian. Dan tidak ada lagi. Waduku adzabal khuld, dan rasakan azab yang abadi. Bima kuntum ta'malun, karena apa yang telah kalian. Dan jamaah, Allah tidak zalim. Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu menzalimi mereka, hamba-hamba. Dan tapi mereka sadar apa yang mereka lakukan adalah sebab perbuatan mereka, dan mereka sadar bukan Allah yang zalim. Hadza wallahu taala a'lam. Wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.